Halo, Assalamualaikum. Kita kembali lagi di tutorial hari keempat, lanjutan dari tutorial hari keempat kita yang pertama ya. Kalian bisa nonton di hari pertama, dan kali ini hari kedua saya bagi jadi dua part ya, karena part pertama itu durasinya 1 jam. Nah, kali ini kita akan lanjutkan dua materi penting, yaitu fungsi trigonometri dan juga konstanta ya, konstanta matematika dalam Python. Nah, ini tujuannya untuk kalian saat belajar Python, kalian juga bisa tahu rumus-rumus matematika atau fungsi-fungsi matematika dalam Python untuk kalian bisa melakukan analisa data, kemudian tabulasi data ya, tabulasi data berupa angka-angka dan lain-lainnya yang berhubungan dengan angka lah, seperti itu ya. Jadi kalian perlu dan sangat-sangat perlu untuk belajar tentang matematika ataupun rumus-rumus ya matematika di dalam Python, dan itu sangat penting ya, karena Python itu pada umumnya itu bertujuan untuk melakukan yang paling sering itu melakukan analis data ya. Jadi rumus itu juga penting di dalam Python. Oke, kali ini kita lanjut materi part kedua kita. Jadi di sini saya akan membuat satu buah file, saya klik saja di sini, namanya tipe trigonometri ya. Nah, oke, enter. Py.py ya, Python. Oke, kita langsung saja di materi pertama kita, yaitu trigonometri dalam Python. Baik, kita langsung saja. Untuk materi pertama itu kita langsung saya langsung copy paste ya, supaya mempercepat agar waktunya tidak lama. Saya langsung paste di sini materinya karena saya sudah sediakan. Nah, di sini kita harus mengimport modul matematika lagi. Kemudian di sini kita akan belajar tentang arcos ya, arcosinus ya, untuk menghitung arcos cosine dari suatu nilai. Misalnya contoh pertama di sini, sebuah nilai x itu sama dengan 0,5. Jadi hasilnya adalah bagaimana kita menghitung arcosnya. Jadi kita tambah saja modul di sini math, kemudian kita memanggil fungsi arcosnya, lalu kita masukkan nilai variabelnya, misalnya x di sini ya, atau nilai variabel yang lain juga silahkan ya. Intinya sudah ada nilai variabelnya. Nah, kemudian kita print di sini. Jadi arcos dari saya kasih 01 di sini. Arcos dari x ini 0,5 adalah hasilnya di sini ya. Nah, kemudian bagaimana dengan ini, kan nilai 0,5 nih ya, float ya, nilai float yang nilainya positif. Jika nilai floatnya negatif seperti ini ada minus. Nah, arcos dari y misalnya, nah ini sebuah variabel y dengan nilai di dalamnya itu adalah minus 0,7 contohnya. Nah, result di sini match, kita panggil modulnya kembali, kemudian fungsinya arcos lagi, kemudian kita masukkan nilai y di sini untuk kita melihat hasilnya ya, arcos dari minus 0,7. Print arcos dari y atau minus 0,7 adalah berapa, nanti kita akan lihat ya. Kemudian contoh ketiga lagi, bagaimana jika bukan 0 ya, atau 1.0 atau bilangan positif di sini ya. Nah, tapi bukan 0, tapi 1 di depan sini. Nah, sama juga hasilnya, atau z di sini, nanti masukkan nilai z ya. Ini rumusnya. Kemudian nanti kita print lagi sini nilai ketiga ya, arcos dari z. Nah, adalah, nah nanti hasilnya. Nah, apa hasilnya? Nah, kita langsung running. Nah, arcos dari 0,5 adalah 1,04 sekian ya. Nah, kemudian arcos dari minus 0,7. Nah, ini yang y ini ya. Arcos dari minus 0,7 yang ini adalah 2, sekian ya. Kemudian arcos dari 1.0 atau yang ini ya, itu nilainya adalah 0,0 ya. Nah, ini adalah formula ataupun rumus dari penggunaan fungsi arcos ya, arcosinus, seperti itu. Oke, setelah ini kita akan lanjut lagi di yang lainnya. Saya ketik exit. Nah, saya tutup agar tidak melakukan, ini sudah
buram ya, supaya tidak tereksekusi nanti jika kita menggunakan formula yang berikutnya. Oke, setelah akos kita lanjut lagi ke asin ya. Nah, ini akos A. Nah, ini sudah ya. Kalau asin ini biasanya hanya ubah akosnya jadi asin. Ya, tapi kita buat lagi di sini. Saya pastekan ya, kan sudah siapkan. Nanti saya jelaskan. Paste. Nah, di sini kita tetap import modul matematika. Kemudian mendefinisikan sudut dalam radian. Jadi ini kita buat variabel dan di sini ada rumusnya. Misalnya match.pi bagi 6 gitu ya. Nah, kemudian menggunakan fungsi asin untuk menghitung nilai sinus sudut. Nah, misalnya contoh saja ini. Jadi kita kasih contoh yang berbeda-beda ya. Sebenarnya bisa menggunakan seperti yang ada di akos ini. Hanya mengubah akos jadi asin seperti itu ya. Nah, ini asin nih. Nah, tapi di sini kita pakai studi kasus lain supaya bervariasi. Nah, nilai kita buat lagi nilai variabel asin. Nah, kita panggil modul matematika, kemudian fungsi asin itu sendiri. Kemudian kita memasukkan nama variabel dari sini yang ada rumusnya ini. Nah, kemudian kita tentukan sudut derajatnya, membuat variabel sudut derajat, kemudian matematika, modul matematika, kemudian pakai fungsi degree, ya. Kemudian masukkan nilai asin di sini. Nah, ini. Nah, kemudian kita akan mencetak sudut dalam radian. Nah, sudut dalam radian ini kita narasikan dulu di sini, koma, sudut radian kita panggil variabel ini. Ya, untuk rumus ini apa sih hasilnya? Nah, sudut dalam radian rumusnya ini. Kemudian nilai dari asin. Nah, asin ini nilainya variabelnya kita ambil dari yang di sini. Nah, kemudian sudut dalam derajat. Nah, sudut dalam derajat ini kita ambil yang ini rumusnya. Ya, untuk perhitungan. Jadi ada 3 sudut radian, nilai asin, dan sudut derajat di sini. Nah, kemudian kita coba untuk running. Ya, kita save atau saya CLS di sini. Nah, kemudian saya running. Nah, sudut dalam radian yang ini match pi ini adalah ini 0,5. Nah, kemudian sudut nilai asin ini hasil masih apa ya, untuk menghitung nilai sinus ya, sinus sudut ya. Nah, ini sekian, ini hasilnya. Kemudian sudut derajatnya 31 di sini ya, ini 31,57 sekian derajat ya, radian ke derajat. Nah, seperti ini hasilnya ya. Jadi ini cara menghitung dari asin ya. Oke, kita enter sedikit, saya exit lagi di sini. Nah, kita lanjut. Nah, ini terblok di bawah supaya jangan nanti tereksekusi ya. Clear screen, kita lanjut lagi materi berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke atan. Nah, atan ini apa? Atau atangen ya kalau tidak salah. Nah, ini nanti kita gunakan saja yang sama ini. Ya, kita copy saja ini sampai di import mat untuk asin punya. Kita copy, kita gunakan di atas sini atau di sini ya. Oke, kita ada tombol exit di bawah, jangan lupa supaya jangan eksekusi listening di bawah ya. Oke, kemudian kita 4 di sini. Ini merupakan apa ya? 4 ini dalam konversi itu dalam 45 derajat ya. Merupakan sudut 45 derajat dalam radian ya. Nah, kemudian kita tetap import mat di sini, kita buat variabel radian match pi di sini bagi 4 ya. Kemudian kita atan di sini ya, sorry saya ubah di sini atan. Oke. Nah, di sini yang asin ini kita ganti dengan atan saja seperti itu. Nah, sesimpel itu sih ya. Nah, kemudian atan di sini. Oke, ini variabelnya di sini juga atan ya. Jadi kita ganti-ganti dulu. Di sini juga atan. Nah, jadi di sini sudah nilai atan di sini match ini untuk fungsi atan untuk menghitung nilai sinus ya di sini, nilai atan di sini. Oke. Ya. Ya, jadi sudut radian sini, kemudian di sini adalah untuk mengkonversi sudut
dari radian ke derajat ya. Jadi kita pakai modul matematika kembali, degrees, kemudian masukkan nilai atan dari atas sini ke sini ya. Nah kemudian kita print hasil nih, ada 3 sama kayak asin tadi ya. Nah sudut dalam radian, nah sudut radian nanti nilai atannya berapa nih? Nilai atannya ini diambil dari sini variabelnya, karena dalam sini sudah ada rumus, nanti tinggal ditampilkan hasilnya, hitungannya. Ini juga dalam radian juga, sudut radian sudah ada rumusnya, nanti tinggal ditampilkan. Nah sudut dalam derajat ya. Nah ini juga memanggil variabelnya, karena dalam sini sudah ada rumusnya. Nah kemudian kita coba running. Nah ini radiannya, radian dari sini ya, sudut radian ini. Nah ini hasil rumusnya, munculnya seperti ini. Kemudian nilai atannya yang ini hasil dari sini ya, dimana dipanggil di sini ini ya. Nah kemudian sudut derajatnya gimana? Nah sudut derajat ini yang ini 38 ya, 0,14 derajat sekian ya. Nah ini ya. Oke, jadi ini beberapa rumus trigonometri ya, yang bisa kita gunakan dalam studi-studi kasus tertentu ya. Oke, kita lanjut lagi, exit di sini, saya exit. Nah, enter, kita lanjut. Nah, kemudian ini sudah atan ya. Kita lanjut ke atan yang kedua. Jadi ada 2 nih, ada model atan ya, atan yang pertama dan atan yang versi kedua. Nah, atan yang versi pertama saya contohkan, saya pastekan langsung sini. Nah, jadi kita tetap import match di sini. Kita buat 2 koordinat ya, dan dimana sumbu X adalah 3.0 dan sumbu Y 4.0, sederhana gitu ya. Kemudian kita akan menghitung atannya nih ya, menggunakan fungsi atan 2. Tadi yang kita gunakan itu atan biasa ya. Nah jadi kita menghitung 2 koordinat ini ya, sumbu X dan sumbu Y ya. Ini panggil nama variabelnya Y dan X. Kemudian setelah itu hasil ini kita akan mengkonversi ya, kita akan konversi radian ini ya menjadi derajat ya. Jadi result degree di sini kita ambil modul match di sini, import match di sini namanya. Kemudian kita pakai fungsi degree, kemudian kita masukkan hasilnya nih, result di sini. Nah kemudian nanti kita menampilkan hasil, dimana kita print dulu nih, ada 2 output nanti ya, karena printnya ada 2 di sini. Nah di sini kita buat dulu narasinya, nilai atan 2 dari X. Nah ini ya, X ini yang ngambil ya, 3.0 nanti muncul, dan Y itu adalah 4.0 adalah result. Nah dia ini sebelum dikonversi ya, dia masih menghitung atan 2 nih, menggunakan fungsi atan 2 di sini. Nah kemudian setelah dikonversi dalam derajat menjadi derajat, ini kita akan lihat nanti hasilnya dari sini setelah dikonversi ini ya. Nah kita langsung running. Nah seperti nilai atan 2 dari, nah ini narasinya XY itu 3.0 dan 4.0 adalah sekian ini. Jadi rumus dari ini, hasil dari yang match atan 2 ini menggunakan fungsi match atan 2 ya. Ini untuk hitungnya nih hasilnya ini ya. Setelah itu setelah dikonversi lagi, hasil resultnya dikonversi hasil radiannya menjadi derajat, maka jadinya seperti ini ya. Dalam narasi seperti ini nilainya ini ya, yang ini ya. Nah ini ya, ini dikonversi, hasil konversi dari radian menjadi derajat seperti itu ya. Oke, nah ini untuk atan yang versi kedua. Oke, saya exit lagi di sini, kita lanjut lagi materi berikutnya. Oke, nah sekarang kita gunakan fungsi kosinus. Nah saya langsung pastekan. Oke. Nah, jadi di sini ini adalah kosinus ya. Ini kosinus di bagian sini. Nah, oke, saya CLS dulu. Oke, kita import match di sini, tetap modul matematikanya di sini input
Nah, dimasukkan. Menghitung kosinus dari sudut dalam derajat. Ya, ada. Kemudian kita membuat variabel yaitu sudut degradasinya, yaitu 45. Kosinus deg-nya di sini variabel. Nah, di sini kita gunakan modul match, kemudian kita panggil fungsi cos yaitu kosinus. Nah, di sini jadi di sini ada dalam buka kurung lagi matematika radian sudut degradasinya. Nah, nanti di sini untuk versi pertama langsung di print kosinus dari sudut degradasi 45 derajat adalah, nah nanti dia akan menampilkan hasil dari perhitungan ini mat cos ini ya, hasil konversinya ya, hasil konversinya. Nah, ini untuk pertama. Nah, untuk sudut ya, untuk kosinus dari sudut. Nah, sedangkan untuk kosinus dari sudut dalam radian di sini, nah kita gunakan sudut radian nih, match dot pi dibagi 3. Contohnya seperti itu ya. Kosinus radiannya sama dengan ini, membuat variabel lagi. Ambil modul match, kemudian kita gunakan fungsi cos, dan sudut radian ini diambil dari sini ya, rumus mapping hitungannya ya. Kemudian kita print untuk menampilkan hasil di layar. Kosinus dari kita narasikan sudut red. Nah, ini red, ini hasil nanti kita akan lihat perhitungannya ini. Radian ya, dari sudut ini radian adalah kosinus red. Nah, radian. Ini hasil perhitungannya juga nih akan muncul. Oke, kita langsung running. Nah, jadi narasinya gini, kosinus dari sudut. Nah, ini ya. Ini print pertama nih ya, yang di sini nih. Ada 45, ini adalah 0,7071. Nah, ini. Ya, yang dari rumus ini nih, kosinus degradasinya nih. Nah, kemudian yang kosinus dari sudut, nah ini, yang ini kosinus dari sudut match pi ini bagi 3 nih. Ini setelah dibagi match dan pi bagi 3 ya, dalam derajat ya. Nah, ini hasilnya ini ya, radian. Nah, 1,04 radian adalah 0,500001 seperti itu ya. Nah, ini hasil dari perhitungan mat cos ini ya, ini nah, konversinya nih, dia sudah konversi dari sini, hitungannya ini dikonversi ke cos sinus. Nah, hampir-hampir mirip dengan yang sudah ada di sini ya, yang sudah kita buat di sebelum-sebelumnya ya, dari yang tadi itu ya, atan, akos, asin. Nah, itu sama sih, mirip-mirip ya. Oke, sekarang kita lanjut. Cosnya sudah, saya langsung exit saja di sini supaya jangan dieksekusi bagian bawah-bawahnya ya. Kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk di fungsi berikutnya, yaitu dalam fungsi trigonometri ada yang namanya hypot ya. Oke, saya langsung paste saja script yang sudah dibuatkan, paste sini agar tidak lama ya. Nah, di sini kita akan import math. Jadi hypot ini saya jelaskan dulu. Jadi fungsi dari hypot ini merupakan salah satu fungsi dari trigonometri yang tersedia di modul maths ya. Jadi modul maths itu ada banyak sekali ya fungsi-fungsi matematikanya. Nah, jadi fungsi ini digunakan untuk nanti menghitung panjang sisi miring segitiga siku-siku. Ya, contohnya ini segitiga siku-siku ya. Jadi ambil studi kasusnya untuk menghitung segitiga panjang sisi miring segitiga siku-siku, atau jarak antara dua sisi dalam koordinat kartesian ya, seperti itu. Nah, jadi contoh kasus ini segitiga siku-sikunya kita gunakan variabel ini, ada A, B, dan C. Ada 3, nilai A itu adalah 3, 4, dan ini adalah match. Nah, ini kita mengambil model match dan pakai fungsi hypot. Jadi masukkan nilai variabel A, nilai A dan B di sini. Nah, kemudian kita print untuk melihat hasilnya di sini. Nah, jadi untuk menghitung panjang sisi miring segitiga siku-siku maka ditampilkan C. Ya, C ini mengambil nilai C ya, adalah ini ya, yang sudah ada rumusnya di sini, sudah dihitung ini 3 dan 4 ini menggunakan hypot untuk menghitung panjang sisi miring segitiga siku-siku.
Nah, kemudian ada contoh kedua lagi untuk menggunakan fungsi hypot untuk menghitung jarak antara dua titik dalam koordinat kartesian, yaitu titik x1 yaitu 2, y1 sama dengan 3, x2 sama dengan 5, y2 sama dengan 7. Nah, ini jarak ya. Nah, kemudian match hypot lagi nih. Kita pakai fungsi modul match, kemudian pakai fungsi hypot x2 yang ini 5 dikurang x1. Nah, 2, koma y2 yang 7 ini dikurang y1 yaitu 3. Nah, jadi jarak antara dua titik, maka kita akan lihat nanti di sini. Jadi untuk menghitung jarak ini ya. Nah, kita running. Saya CLS dulu, clear screen dulu. Oke, saya running. Nah, di sini panjang sisi miring segitiga siku-siku adalah 5.0. Nah, ini untuk studi kasus pertama ya. Untuk menghitung panjang sisi miring segitiga siku-siku. Nah, jika ada 4 sumbu di sini, ini 2 ya, contohnya 2 di sini. Nah, jika ada 4 di sini, maka hasilnya ini juga jarak antar 2 titik 5.0 ya, jarak ini. Nah, ini karena kita sudah hitung menggunakan hypot nih. Jadi x2 dikurang x1 ya, ini ya, x1 x2 ya, kemudian y2 dengan y1 dikurangi lagi nih ya, y2 y1 seperti itu. Jadi library dalam Python ini sudah sangat banyak ya, tinggal kita panggil saja dan kita gunakan fungsinya ya, modulnya kita panggil. Di dalam modul itu ada fungsi-fungsinya, jadi tinggal kita panggil, tidak perlu coding-coding yang sangat banyak. Jadi itu enaknya kita menggunakan Python ya. Intinya kita sudah tahu dulu rumus-rumusnya ya. Oke, jadi ini sudah ya untuk hypot ya. Nah, jadi paham soal hypot. Nah, jadi jarak, jadi menghitung jarak juga bisa menguntungkan kemiringan sebuah diagonal segitiga, contohnya seperti itu. Oke, kita enter sini, kita ketik exit. Oke. Nah, oke, supaya ini tidak terhitung nanti ya, atau tidak tereksekusi. Nanti tinggal dihapus saja exitnya. Oke, sekarang kita bahas yang satu lagi, scene ya. Oke, saya import, saya paste saja di sini. Nah, kemudian kita tetap import matematika, kemudian kita buat variabel sudut. Nah, ini untuk menghitung sinus dari suatu sudut dalam radian ya. Nah, sudut match dot pi bagi 4, misalnya sudutnya itu 45 derajat dalam radian. Kemudian sinus match sin. Nah, ini kita gunakan sinus, kita masukkan variabel sudut sini ya, dari hasil ini, hitungan ini ya, kita ambil saja variabelnya, masukkan ke dalam sini. Kemudian kita menampilkan hasilnya, jadi kita print sinus dari sudut. Nah, ini kita panggil dulu variabelnya supaya nanti ditampilkan ya, sudut sekian-sekian nanti ya adalah sinus. Nah, seperti itu ya. Jadi kita panggil variabel sinus di sini nih, yang ini nih ya, masukkan ke dalam sini namanya variabel. Nah, kemudian saya running, kita lihat nih, sinus dari sudut 0,785. Nah, ini 0,785 ini hasil match hitungan ya, sinus dari suatu sudut dalam radian 4 45 derajat dalam radian ya, misalnya kayak contohnya itu 3, 2, kalian tinggal ubah saja angkanya. Nah, adalah 0,7071. Nah, 0,7071 ini didapat dari sinus ini, atau yang hasil rumus formula yang kedua ini ya, match sin sudut. Nah, sudut yang dari sini nih ya. Nah, jadi seperti itu untuk menghitung sin. Jadi untuk nanti lagi berikutnya kita akan menghitung tan ya. Oke, kita clear screen dulu. Nah, kita lanjut ke tan. Jadi tanya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kita tetap import match. Nah, kemudian kita menghitung tangen dari sudut radian. Nah, seperti ini radian, kita buat variabel. Kemudian match radian 45. Nah, ini jadi sebenarnya sama sih kayak gini di sini ya. Hampir-hampir mirip lah. Kemudian mengubah sudut 45 derajat menjadi radian ya. Ini 45 derajat menjadi sebuah radian. Jadi 45 derajat ini kalian bisa ubah dengan angka-angka lainnya ya.
disesuaikan saja. Kemudian kita menampilkan hasil dari tan. Nah, ini match ya, kita ambil modul match, kemudian kita ambil fungsi tan ya, menghitung tangen dari sudut dalam radian ya. Nah, ini radian nih, jadi kita akan menghitung tangennya itu dari sudut dalam sebuah radian gitu ya, ini. Nah, jadi print tangen dari sudut 45 derajat adalah, kita akan lihat nih, kita pakai tanda kurung siku di sini ya. Nah, kita langsung running. Nah, jadi di sini, jadi tangen dari sudut 45 derajat adalah ini hasilnya 0,9999 ya. Nah, di sini pasti kalian bertanya-tanya nih, kenapa ada F di sini ya? Ya, jadi ini adalah F string ya, F string. Jadi dalam Python itu ada namanya F string ya, dimana kita itu dimudahkan atau dalam memasukkan nilai variabel ke dalam sebuah string, nilai variabel ini ya, ini variabel ini ke dalam, jadi memudahkan kita seperti itu. Jadi nanti untuk menggunakan F string ini, jadi nanti kalian itu dapat memasukkan nilai variabel langsung ke dalam string tanpa perlu nanti melakukan konversi tipe data atau menggunakan operasi konkatenasi seperti itu ya, istilahnya seperti konkatenasi ya, sebuah nilai variabel ya, yang dimana secara otomatis digabungkan dengan string pada posisi yang sesuai dalam F string ini ya, kira-kira seperti itulah. Jadi agak rumit. Jadi kalau yang tidak gunakan ini juga atau tidak gunakan ini ya, coba ya. Nah, kalau tidak gunakan F string nanti dia kayak gini ya, jadi ini nanti variabelnya tidak di add error nanti nih ya, atau kalau kita klik gini, nah dia tidak baca nih variabelnya ya. Jadi F string ini memudahkan kita langsung dia untuk langsung konversikan lah seperti itu, langsung dikenal memang. Jadi bantuan F ini untuk nanti beberapa karakter penulisan itu dikenali ya, tanpa melakukan konversi lagi seperti itu ya. Oke, jadi F ini penting sekali. Jadi kalau kalian mau sisipkan F boleh ya. Jadi untuk membantu kita menselipkan beberapa simbol-simbol di dalam sini ya, seperti itu, tanpa harus pakai koma dan lain-lain lah seperti itu. Biasanya kan kita pakai ini nih, nah ini nih ya, ada koma dan lain-lain. Nah, bisa sih, tapi ini kita buat sevariasi mungkin ya, seperti itu. Jadi pakai F string di sini ya. Oke, kita lanjut lagi untuk materi yang lainnya. Di sini saya exit lagi ya. Oke, sekarang kita saya langsung paste, karena kita sekarang untuk derajat ya. Jadi kita trigonometri itu ada salah satu fungsi yaitu derajat. Jadi saya langsung pastekan. Nah, ini lumayan banyak untuk derajat ya. Ini coba diperhatikan. Jadi kita mulai dari import match di sini. Ini untuk untuk import modul lagi ya, matematika ya. Karena ini berhubungan dengan matematika, kita harus import match. Nah, kemudian kita membuat fungsi to-radians ya. Jadi ini digunakan untuk mengubah sudut dari derajat nanti ya, sudut dari derajat ke radian dengan rumus konversi sederhana kita saja seperti ini ya. Jadi ini rumusnya. Nah, kemudian fungsi sin degree ya. Ini untuk menghitung sin dari sudut dalam derajat ya. Yang pertama itu fungsi mengkonversi sudut radian menggunakan fungsi to radian ini ya. Kemudian menggunakan fungsi match sin. Nah, ini ya. Jadi untuk jadi kemudian di sini return ya, mengembalikan match sin di sini untuk menghitung sudut dalam radian ya. Kemudian kita buat lagi fungsi untuk menghitung cos dari sudut dalam derajat lagi nih ya. Jadi banyak sekali ya kalau derajat ini
Nah, di sini nanti kita akan menghitung cos dalam derajat ya. Jadi serupa dengan sin degree nih ya, serupa nih, lihat ya. Cuma bedanya di sini sin, di sini cos ya. Nah, jadi fungsi ini nanti mengkonversi sudut ke radian dengan menggunakan fungsi mat cos. Nah, ini ya, nah ini ya. Kemudian di sini tan degree ini menghitung tan dari sudut dalam derajat. Fungsi ini juga mengkonversi sudut ke radian dan menggunakan fungsi mat tan. Nah, ini konversinya nanti kita gunakan namanya mat tan ya, untuk menghitung tan sudut dalam radian ya. Jadi ini penggunaan fungsi-fungsinya ada 4 ya. Nah, ini itu radian, sin degree, cos degree, tan degree ya. Nah, contoh penggunaannya seperti ini. Nah, sudut kita buat variabel, kemudian sin value, sebuah nilai value-nya ini apa nih, setelah kita masukkan 40 sudut ini ke dalam sini 45 ya. Jadi sudut ini nilainya adalah 45. Kalian bisa rubah nilainya bebas. Nah, kita panggil fungsinya nih sin degree nih. Nah, ini kita panggil yang def ini sin degree di dalam sini. Kemudian cos degree-nya kita panggil lagi nih, ini yang kita sudah tulis fungsinya. Kemudian tan value, kita klik lagi di sini, kita panggil lagi nih tan value ya. Masukkan juga sudut nih, jangan lupa ya, ini nilainya sudutnya nih. Kalian bisa rubah jadi 50 juga boleh, seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan print ini f string lagi di sini ya. Kita tidak pakai koma-koma, kita pakai gini ya, sin sudut. Nah, sudut nanti sin 45 derajat, cos 45 derajat, tan 45 derajat, karena ini sudut ini kan nilainya 45, jadi pasti muncul nilainya 45 di sini. Sama dengan sin value. Nah, ini yang belum kita ketahui ya. Oke, kita coba clear screen, kita langsung running. Nah, sin 45 derajat, nah seperti ini ya, sama dengan 0,70. Nah, ini sin value. Kemudian dari sini ya, dari yang rumus-rumus di atas tadi, sin value mana ya? Ini sin degree nih, ini ya, dia melakukan konversi nih ya, menghitung, kemudian dia melakukan konversi. Nah, kemudian sin cos, untuk cos ini ya, jadi nilainya ini 0,7071 sekian, tan juga gitu. Nah, ini jadi untuk formulanya seperti ini ya, print f sin, nah tutup kurung siku sudut, buka tutup kurung siku derajat, tutup. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk print, untuk menghasilkan rumus yang di sini tadi. Kalian juga bisa melakukan print yang biasa saja sih, tidak perlu seperti ini juga, tidak masalah. Kayak gini ya, print ya, kayak gini langsung saja panggil ini sin value ya, paste di sini. Nah, kayak gitu supaya tidak ribet-ribet. Itu hanya keterangan saja di atas itu. Cost value, nah ini print tan value, nah kayak gini, tanpa pakai ini kita blok. Nah, kalau running, nah dia kayak gini saja, biasa saja kayak gitu ya. Nah, jadi tidak perlu seramai ini sih, ini hanya memberikan keterangan saja seperti itu ya. Tapi cara panggil sederhananya kayak gitu. Jadi kalau sudah dilakukan formula atau sudah ingin menampilkan hasil, kita tinggal panggil saja variabelnya gitu. Jadi Python ini pendek sih untuk rumus-rumusnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi, exit di sini. Oke, enter. Nah, kita lanjut di materi berikutnya, yaitu tentang, nah, dan terakhir adalah tentang radian ya. Untuk trigonometri ya, materi terakhir adalah tentang radian. Oke, saya langsung paste saja. Nah, di sini radiannya pendek saja skripnya. Nah, import math radian, kita buat variabel, kemudian kita gunakan modul math di sini, kemudian kita pakai fungsi pi, kemudian bagi 4, sudut dalam radian ya, 45 derajat sudut dalam radian ya, 45 derajat ini. Kemudian sinus sama dengan, nah ini untuk kita gunakan sinus ya. Nah, di sini kita masukkan radiannya. Jadi sinus dari sudut radian, ini sinus dari sudut ini hanya sebagai keterangan ya. Kalau kalian mau yang biasa kayak gini,
Nah, ini supaya jangan bingung-bingung nih, ini hanya contoh saja ya. Nah, radian saja gini. Sorry, sinus. Nah, kayak gini. Ya. Jadi ini yang paling penting yang ini. Kalau print ini kita bisa formulasikan modelnya di sini. Kalian mau ikut ini juga boleh, yang simple ini juga boleh. Kalau saya run, jadi dia kayak gini. Nah, ini 7071 ya. Nah, kalau yang simple ini, yang sinus ini dia hanya menampilkan angka saja tanpa ada narasi-narasi yang lainnya. Ini sebagai keterangan saja. Nah, jadi ini ya. Nah, jadi untuk radian ini untuk sin ya, untuk menghitung sin. Sin boleh. Nah, di sini kita juga bisa untuk menghitung tan. Misalnya gini ya. Ini tan di sini. Cos juga boleh ya. Jadi ini tan cos boleh. Nah, tinggal kita copy di sini ya. Ini saya blok dulu. Jadi saya menghitung tan. Ya, saya running. Nah, ini 0,9999. Nah, cos juga. Cos saya copy di sini, saya ketik cos buat variabel namanya cos. Nah, kemudian di sini jangan lupa match tan ini masih sama, kita cos juga di sini. Ya. Nah, di sini kita panggil variabel ini copy paste di sini. Nah, nilai cosnya berapa nih? Dari 45 derajat nih, ya. Ya 707106. Nah, seperti itu ya. Jadi hanya mengubah nilai seperti ini, ya. Nah, itu apa ya? Perhitungan trigonometri untuk radian seperti itu ya. Nah, jadi tutorial ini sudah banyak juga untuk trigonometrinya, fungsi-fungsi dalam trigonometri. Setidaknya ada 10 fungsi yang kita sudah pelajari di dalam sini. Nanti silakan kalian bisa cek-cek di bawah. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk konstanta dalam matematika. Oke, selanjutnya file berikutnya itu tentang konstanta matematika dalam Python ya. Nah, di sini langsung saja saya buatkan satu file yaitu tipe konstanta.py. Oke. Nah, jadi perlu perhatikan, jadi untuk konstanta berikut ini untuk studi kasus berikut ini kita gunakan yaitu pi ya. Jadi penggunaan konstanta ini nantinya ya di dalam sebuah rumus matematika yang sangat relevan untuk nanti kita bisa menghitung luas ya, menghitung keliling atau menghitung volume berbagai media yang berbentuk geometri seperti itu ya. Jadi sebentar ini kita coba hitung lingkaran dan lingkaran dan bola lah seperti itu ya. Nah, di sini saya sediakan 3 contoh, saya langsung pastikan saja untuk kita pelajari. Jadi ada 3 studi kasus, di mana contoh pertama itu ya seperti ini. Oke, saya coba meket-meket saja ya. Nah, di sini contoh pertama itu menggunakan nilai konstanta pi untuk menghitung luas lingkaran. Nah, jadi di sini kita tetap import match di sini ya. Kita import match. Nah, kemudian kalau import match di atas kita tidak perlu ini lagi sih, karena cukup satu saja sih. Oke. Nah, jadi ini match ini sudah. Nah, di sini kita gunakan radius, pemanggil radius ya. Nah, atau saya exit saja dulu. Saya exit ya, untuk nanti saya tidak gunakan di bawah sini ya. Kalau match-nya berarti saya harus paste lagi nih kembali. Ya, oke, tidak masalah ya. Oke, jadi begini, ini yang pertama ya. Nah, atau exit, oh ya sudah. Nah, kemudian radius 5 ini ya, radius kita menghitung 5 menghitung luas lingkaran, misalnya radius ini adalah 5, kemudian luas kita buat variabel luas match pi dikali radius pangkat 2 ya, seperti ini pangkat ya, tanda bintang 2 ini adalah pangkat 2. Jadi luas lingkaran dengan jari-jari radius 5 adalah berapa? Nah, kita langsung running. Nah, jari-jari 5 adalah 78,53 ya, ini ya narasinya di sini. Nah, jadi kalau print-print kayak gini kita bisa langsung saja kayak gini, mau
untuk langsung tahu print ya, kita print saja di sini, kemudian kita copy paste di sini ya. Nah, seperti ini nih. Nah, sudah nih. Jadi kita langsung running. Nah, ini dia langsung tampilkan teksnya di sini. Ini saja sendiri. Tidak perlu narasi-narasi yang lainnya di sini. Ini hanya sebagai penjelas saja di sini. Karena intinya yang di sini nih, luas nih. Kita mengambil variabel luas, masukkan ke dalam sini untuk melihat hasilnya. Karena ini sudah perhitungan di sini ya. Nah, seperti itu. Jadi ini cara perhitungannya. Oke. Saya blok lagi di sini. Ini saya blok ya. Sorry, saya blok ini. Kemudian saya cut di sini, saya paste di sini supaya yang di bawah terblok ya. Nah, kemudian untuk menggunakan nilai konstanta pi untuk menghitung keliling lingkaran. Nah, misalnya radius 7, misalnya radiusnya 7, keliling 2 dikali max pi dikali radius. Ini rumusnya ya. Nah, radius itu berapa sih? 7 ini ya. Kita mengambil variabel nilainya 7. Jadi kalian bisa ganti 7, 8, 9 silakan ya. Disesuaikan saja dengan studi kasus. Kemudian kita print, kita mau lihat hasilnya, kelilingnya berapa nih. Nah, karena ini terlalu ribet di atas, kalian juga bisa ikut di atas ya untuk hanya memperjelas ya. Kita kasih masuk nama keliling ya, mengambil nilai variabel yang ini rumusnya. Oke, kita langsung running keduanya. Nah, jadi ini ya, keliling lingkaran dengan jari-jari radius adalah, nah ini kelilingnya nih 43,98. Nah, itu keliling, nilai kelilingnya ya. Seperti itu ya. Jadi ini untuk rumus menghitung keliling lingkaran ya. Jadi kalian bisa menggunakan ini, nilai juga bisa memasukkan radiusnya ya. Oke, kemudian saya blok di sini supaya tidak tereksekusi ya. Nah, sekarang terakhir yang ini exit, tidak masalah ya. Nah, kemudian kita import lagi matematika. Radius sama dengan 4 ya. Nah, ini untuk apa? Untuk menggunakan nilai konstanta pi untuk menghitung volume bola. Jadi volume bola seperti ini ya, 4 dibagi 3 dikali max pi ya, dikali radius pangkat. Nah, ini ada 3 kali bintang ya. Jadi kalian pakai bintang 3 kali untuk sebagai pangkat. Jadi pangkat radius pangkat 3. Jadi 4 pangkat 3, ini radius ya. Ini nama variabelnya di sini. Kita panggil saja nama variabelnya, masukkan ke sini. Jadi ini bisa diubah-ubah nih ya. Jadi di pangkat 3. Jadi 4 pangkat 3 berapa nih ya. Nanti tinggal dikalikan. Nah, kemudian nanti saya print di sini, saya langsung paste, saya kok volume ini. Nah, ini volume bola ya. Nah, volume saya ambil nilai variabelnya supaya saya bisa lihat volumenya berapa sih. Nah, ternyata volume bola dari jari 4 ini adalah 268,0,8 sekian-sekian. Ini juga benar, ini juga sama ya, karena ini lebih simpel saja sih. Ini lebih simpel. Jadi kalian mau ikut ini atau ini terserah ya untuk print outnya. Kalau yang ini pakai narasi dulu nih, keterangan. Ini langsung to the point ya, untuk menampilkan nilai volumenya seperti itu. Oke, itu tipe konstanta dalam pemanfaatan rumus pi ya, menggunakan fungsi pi ya. Jadi seperti ini ya. Nah, oke, saya aktifkan kontrol backslash, saya aktifkan lagi kontrol backslash. Nah, ini kalau kalian mau blok di sini, kalian bisa pilih edit atau di sini ya. Sepertinya ada di sini sih. View mana ya? Ya, pokoknya kalau apa langsung kontrol backslash seperti ini untuk memberikan komentar. Kemudian mau kembalikan kontrol backslash juga kayak gini ya. Oke, itu untuk apa ya. Kita lanjut lagi materi berikutnya. Oke, kita lanjut lagi, enter. Kita tutup dulu di bawah sini ya. Ini makin banyak ini. Nah, ini adalah terakhir, yaitu fungsi matematika E dalam sebuah, jadi matematikanya sama E fungsinya ya. Nah, untuk contoh fungsi matematika E seperti ini. Nah, oke, sabar ya. Nah, jadi kita tetap menggunakan fungsi matematika di sini ya, modul matematika. Kemudian kita mengakses konsta E dari modul matematika mat E ya, maths E saja seperti ini ya.
Nah, kemudian kita coba cetak. Nah, seperti ini. Nilai konstanta E adalah, kita lihat. Nah, kita clear screen dulu. Running. Nah, 2,78. Nah, sekian. Nah, itu. Jadi penggunaan mass dalam modul E ini, ya. Nah, dia menampilkan nilai E itu seperti ini. Oke, selanjutnya kita gunakan contoh berikutnya. Kita exit dulu di sini supaya jangan eksekusi di bawah. Oke, contoh kedua untuk penggunaan fungsi E adalah seperti ini. Kita paste. Nah, jadi ini ya. Ini. Contoh 2 untuk menghitung eksponen, ya, eksponen menggunakan E. Kita import modul matematika, kemudian kita masukkan nilai X, yaitu sebuah variabel X dengan nilainya adalah 2. Kemudian kita menghitung E pangkat X eksponen, ya, ini pakai ini eksponen nih, menggunakan konstanta E, ya. Nah, ini result mass X, ya, EXP eksponen X di sini. Nah, kemudian di sini menampilkan hasil perhitungan print EX. Nah, ini nih, ya, format X result, ya, exit. Nah, ini kayak gini. Jadi kalian bisa ketik seperti ini. Kita coba running, ya, E pangkat 2. Nah, ini. Nah, di sini ya. Ini format X. Ini sebuah format supaya ini masuk, ya. Pangkat ini masuk di sini. Format X ini yang 2 nih. Ini ya, sama dengan result di sini ya. Nah, sama dengan ini nih format, ya, di sini. Nah, jadi untuk formula ini melakukan konversi, ya, misalnya kayak gini. Jadi di Python itu ada metode namanya format, ya, format X, di mana X ini adalah nilai yang 2 ini, ya. Nah, yang digunakan untuk nanti melakukan format pada bentuk pada string dengan memasukkan nilai variabel di dalamnya, ya. Nah, nilai variabel yang ini tadi saya jelaskan. Nah, jadi format E ini yang pangkat buka kurung tutup kurung siku yang ini, ya. Nah, ini nanti dengan yang sama dengan ini, ya, yang sama dengan ini nih, E tanda pangkat seperti ini, kemudian buka kurung siku tutup kurung siku sama dengan. Nah, ini nanti di mana yang ini, yang buka kurung dan tutup kurung akan diganti oleh nilai variabel X yang ini. Berarti nanti di sini adalah 2, ya. Jadi karena dia ganti nih, dia ganti yang variabel ini jadi ini, ya, E sama dengan ini format X ini yang 2 ini, ya, ini. Jadi nanti dia konversi masuk ke sini lagi. Jadi makanya di sini ada pangkat 2, ya, karena dia mengambil format yang ini. Dari format ini konversi masuk ke sini, yang di dalam sini. Jadi angkanya 2, seperti itu, ya. Nah, kemudian result ini hanya untuk menampilkan hasilnya. Jadi kalau untuk ini, ya, ini kayak gini sudah nih, ya. Nah, ini hanya untuk supaya angkanya masuk. Tapi kalau mau fokus yang di result sebenarnya kita perlu begini saja sih, ya, print, ya, kemudian kita tulis result. Nah, itu, nah, sudah seperti itu, ya, tidak perlu kayak gini-gini, ya. Kalau kemudian kita running tetap hasilnya sama, cuma ini E pangkat 2 saja untuk kita bisa buat E pangkat 2 kayak gitu. Jadi pakai formulanya kayak gini, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut di materi contoh ketiga lagi. Ini ada 3 contoh, ya. Oke, sudah, kita langsung exit, buka kurung tutup kurung. Oke, supaya di bawahnya tidak terseleksi, ya, tidak dieksekusi maksudnya. Nah, sekarang kita contoh 3 menghitung logaritma natural menggunakan E, logaritma, ya. Jadi kita tetap import match. Nah, di dalam modul match ini banyak sekali fungsi matematika, ya, termasuk pi dan lain-lain tadi yang kita gunakan. Nah, kemudian kita buat variabel X, di mana X itu memiliki nilai 5. Kemudian menghitung logaritma natural dari X menggunakan konstanta E. Nah, jadi result match log, ya, X, ya, kita pakai fungsi log logaritma.
Nah, kemudian menampilkan hasil perhitungan. Print ln, nah ini rumus lagi nih untuk dia mengkonversi masuk ke dalam sini, loh ya, result. Sebenarnya kita hanya pakai ini saja sih, jadi kita print, nah kemudian result saja kayak gitu ya. Ini ada dua out, ini yang ribet, ini yang praktis, nah kayak gitu ya harusnya. Nah kita coba running, saya clear screen dulu, saya running. Nah, ln 5, jadi kayak gini ya. Jadi ini format X, sama kayak tadi penjelasannya, ini dia mengambil nilai variabel dari X5 nih, format X5 nih. Nah, nanti dikonversi masuk ke sini, dalam sini nih. Jadi di sini nanti akan masuk angka 5, kayak gitu ya, nih. Ya. Nah, kemudian ini yang simpelnya di sini result, langsung result saja sih untuk mengambil variabel sini pas dari sini untuk kita melihat hasil dari ini ya. Jadi untuk menghitung logaritma natural menggunakan fungsi ya di dalam matematika Python seperti itu ya. Jadi silahkan nanti kalian pelajari tentang konstanta, ada dua yang saya berikan dengan studi kasusnya masing-masing. Nah, jadi untuk materi perhitungan hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita akan lanjut di materi yang lain, dasar-dasar Python untuk pemula. Silakan kalian pelajari karena ini hanya sebagai contoh-contoh saja supaya dipahami. Karena di luar sana itu banyak sekali format-format penulisan formula ya yang sangat bervariasi. Tentu saja ini hanya sekedar rumus-rumus simpel yang bisa kita pelajari. Intinya kita dapat memanggil fungsi-fungsi di dalam modul matematika, match dalam matematika dalam Python. Oke, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.